risiko kematian dan risiko kecelakaan, kecelakaan mobil dan kecelakaan kerja. Mengukur probabilitas dan kerugian dari kematian awal. Untuk menghitung besarnya kerugian yang dihadapi, kita perlu menghitung probabilitas suatu peristiwa akan besarnya kerugian yang akan ditanggung, atau severity. Tabel kematian. Probabilitas kematian awal bisa dihitung dengan menghitung tabel kematian atau mortality table. Tabel tersebut menunjukkan probabilitas kematian dan bertahan hidup untuk kelompok tertentu. Menghitung probabilitas kematian sebagai berikut. Sebagai contoh, probabilitas seorang yang berumur 35 tahun akan meninggal 1 atau 5 tahun mendatang. Perhitungannya sebagai berikut. Sebagai alternatif perhitungan probabilitas, orang berumur 35 tahun dan harapan hidup 1 atau 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut. Eksposur karena kematian awal. A. Eksposur yang dihadapi keluarga. Konsekuensi ekonomis seperti kerugian akibat tidak bisa memperoleh sumber penghasilan. Beberapa pendekatan kebutuhan yang harus dicukupi oleh orang yang meninggal tersebut sebagai berikut, yaitu kebutuhan untuk menjaga standar kehidupan yang ada. Berikutnya kebutuhan untuk membesarkan anak. B. Eksposur yang dihadapi bisnis. Beberapa kerugian yang diderita oleh perusahaan jika orang kunci meninggal tidak mudah. Tetapi kita bisa menggunakan pendekatan jumlah kerugian yang akan ditanggung perusahaan. Selanjutnya ialah interaksi probabilitas kematian awal dengan severity kerugian. Kerugian yang diharapkan merupakan perkalian antara probabilitas kejadian dengan besarnya kerugian yang terjadi atau severity. Contohnya, ada seorang pria berusia 70 tahun. Jika meninggal 5 tahun mendatang, kerugian yang akan ditanggung keluarga adalah sebesar 100 juta rupiah. Berapa nilai sekarang dari kerugian yang diharapkan? Dengan menggunakan tabel kematian GCO 1980, kita bisa menghitung probabilitas kematian orang tersebut, sehingga hasilnya ialah 0,219. Kerugian yang diharapkan ialah 0,19 kali 100 juta sama dengan 21,9 juta. Karena peristiwa terjadi 5 tahun dari sekarang, maka kita perlu mencari nilai sekarang dari kerugian tersebut. Misalnya tingkat bunga yang relevan adalah 10%, maka nilai sekarang dari kerugian ialah 21,9 juta per 1 tambah 0,1 pangkat 5, hasilnya sama dengan 13,5 juta rupiah. Dengan menggunakan prinsip yang sama, perusahaan asuransi bisa menghitung premi yang dibebankan kepada nasabahnya. Pada prinsipnya, premi yang diterima sama dengan tanggungan yang akan dibayarkan kepada nasabah. PV premi yang diharapkan sama dengan PV tanggungan yang diperkirakan. Misalnya, perusahaan asuransi menawarkan asuransi kepada pria berusia 60 tahun, asuransi selama 10 tahun. Premi asuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi tersebut adalah 3 juta rupiah per tahun selama 10 kali. Premi tersebut dibayarkan di awal tahun. Jika orang tersebut meninggal dalam masa asuransi tersebut, dia terbebas dari kewajiban membayar premi tersebut. Risiko kesehatan. Risiko kesehatan. Risiko kesehatan terjadi jika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Gangguan tersebut mengakibatkan seseorang terganggu aktivitasnya, misal tidak dapat bekerja. B. Penilaian risiko kesehatan. Penilaian risiko kesehatan atau health risk assessment merupakan langkah pertama sebelum seseorang melakukan manajemen risiko kesehatan. Masukan informasi yang terekam dalam HRA dapat menunjukkan terjadi penyebab oleh satu atau banyak faktor risiko. Oleh karena dasar dari timbulnya risiko kesehatan adalah adanya penyebab eksposur timbulnya risiko oleh satu atau lebih. Analisa faktor risiko. Asal faktor
risiko bisa dari lingkungan kerja, pekerjaan, organisasi, dan diri pekerja sendiri. Faktor risiko kesehatan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian kesehatan pada karyawan. Syarat faktor risiko adalah secara logika biomedik memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian kesehatan. Sejarah kesehatan merekam bukti timbulnya efek kesehatan tertentu akibat faktor risiko tersebut. Dampak risiko kesehatan. Bahaya potensial yaitu suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kerugian cedera atau penyakit bagi pekerja, menyangkut pekerjaan mesin, pengorganisasian pekerjaan, budaya kerja, dan pekerja lain. Konsekuensi adalah akibat dari suatu kejadian yang dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif berupa kerugian, sakit, cedera, keadaan merugikan atau menguntungkan. Tahapan pengelolaan risiko kesehatan terdapat identifikasi bahan potensial, analisa risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, serta pengawasan dan evaluasi ulang. Risiko kecelakaan kendaraan. Risiko kecelakaan kendaraan. A. Faktor kecelakaan kendaraan. Faktor manusia. Pengemudi seringkali melakukan perbuatan yang bisa mendorong terjadinya kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan kendaraan sebenarnya bisa dihindari jika orang lebih berhati-hati. Faktor teknis, karena kelemahan mobil atau kendaraan yang bisa menyebabkan atau mendorong kecelakaan. Contoh, ban yang kehilangan gesekan ketika pengereman mendekati setengah gravitasi, menyebabkan mobil truk berhenti pada saatnya. Pekerjaan menghadapi risiko kecelakaan kerja. Ada beberapa contoh kecelakaan kerja yang terjadi di dunia, misal cedera, sakit, atau kematian. Kecelakaan kerja karena terpeleset atau terantuk merupakan penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi. B. Strategi meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Mengerti kebijakan dan ketentuan masyarakat. Perusahaan memiliki peraturan dan kebijakan perusahaan dalam hal keselamatan kerja. Pegawai mengerti kebijakan dan peraturan agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Jika ada peraturan yang kurang jelas, segera menanyakan kepada atasan atau sesama teman. Mengenai tempat kerja, pegawai harus mengenali tempat kerja lalu terapkan dan mengenali sistem kerja, alat-alat produksi di dalam pabrik, juga risiko-risiko kecelakaan yang terjadi untuk mengantisipasi kecelakaan. Pahami bagaimana cara kerja mesin-mesin atau alat-alat berat di lingkungan kerja Anda. Jika pegawai tidak tahu mengenai hal itu, otomatis tingkat kesadaran dan kewaspadaan akan kecelakaan kerja akan kurang. Jangan meremehkan bahaya. Bekerja di luar ruangan maupun di dalam ruangan pabrik sama-sama memiliki risiko. Perlengkapan safety yang disediakan bukan hanya sekedar pajangan wajib digunakan oleh semua karyawan. Jangan pernah merasa bahwa Anda berada di posisi paling aman. Risiko kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Gunakan saja perlengkapan safety yang telah disediakan demi keselamatan Anda. Sebaiknya kita lebih hati-hati dalam bekerja, walaupun terkadang kita tidak bisa mengantisipasi saat itu terjadi.